Halo Karyo, apa kabar? Halo, selamat malam. Kabar baik? Begini Kak, saya dari panitia mau minta waktu sebentar nih untuk tanya-tanya seputar KSN. Boleh ya Kak? Boleh, boleh, silahkan. Nah, Kak Rio ini kan punya cerita atau perjalanan akademik yang cukup menarik nih. Dua kali jadi finalis OSN Biologi di tahun 2009 dan 2010. Betul ya Kak? Benar. Lalu kuliahnya malah di geografi. Hingga sekarang aktif mengajar siswa-siswi untuk persiapan KSN Geografi. Nah, kenapa bisa pindah haluan dari biologi ke geografi Kak? Karena kan sepertinya lumayan bisa dibilang banting setir karena tidak ada keterkaitan antara kedua bidang tersebut. Mungkin Kak Rio bisa ceritakan. Oke, jadi mungkin saya sedikit mengklarifikasi. Sebetulnya mungkin orang-orang kan melihat bahwa berpindahnya saya dari dulu SMA ikut dulu namanya OSN, masih OSN Olimpiade Sains Nasional. Memang saya udah ikuti OSN Biologi 2 tahun berturut-turut, bahkan sebenarnya sejak SMP. Namun kemudian mengapa kemudian saya memilih atau masuk di jurusan geografi, ilmu geografi, S1 Geografi Universitas Indonesia, sebenarnya bukan tanpa alasan. Karena pada saat saya pasca lulus SMA, kemudian memilih untuk masuk ke suatu perguruan tinggi, yang saya pilih ya, karena saya adalah orang Makassar, saya tidak jauh-jauh memilih selain dari Universitas Hasanuddin. Untuk Universitas Hasanuddin, saya memilih universitas tersebut sebagai jalur pilihan pertama saya pada dulu namanya SNMPTN tulis. Jadi ketika SNMPTN tulis atau sekarang mungkin UMPTN setara, saya mengikuti tes yang diadakan, mujurnya saya tidak lolos masuk ke Universitas Hasanuddin. Pada pilihan yang pertama itu adalah kedokteran hewan, yang kedua adalah yang pertama biologi, yang kedua itu kedokteran. Jadi memang saya tidak dapat. Oke, beralih kemudian saya tidak berlama-lama di Unhas. Kemudian orang tua saya mencoba menyarankan bahwa beberapa jalur mandiri sedang dibuka pasca SNMPTN tulis, pasca UMPTN tersebut. Nah, pada jalur mandiri kemudian ada beberapa kesempatan. Saya melihat beberapa kesempatan itu salah satunya dari UI, yaitu disebut sebagai jalur mandiri SIMAK. Nah, sistem masuk atau SIMAK UI ini pada saat pendaftaran saya memilih 3 jurusan. Saya memilih dua jurusan reguler atau S1 reguler IPA. Yang pertama adalah secara prioritas, yang pertama adalah ilmu biologi, S1 biologi di FMIPA UI. Yang kedua adalah ilmu geografi juga di FMIPA UI. Keduanya adalah IPA. Yang ketiga adalah ilmu arkeologi di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI. Yang dimana dia merupakan masuk dalam rumpun IPS. Maka saya dulu ketika nanti tes SIMAK kemudian itu mengambil jalur IPC, yaitu tes IPA paginya, siangnya IPS. Nah, berlangsunglah saya mengambil 3 jurusan itu, 3 pilihan jurusan itu di sistem SIMAK UI, kemudian masuk pada saat ujian tulisnya, ujian SIMAK-nya, itu diadakan di salah satu sekolah di Makassar. Beberapa bulan setelah ujian tersebut, saya dinyatakan lolos di salah satu jurusan yang jatuhnya di ilmu geografi FIPA UI. Jadi sekali lagi, pertama murni memang karena mungkin saya yang kurang kompeten mungkin, atau mungkin tidak terseleksi baik pada jurusan biologi sehingga saya kalah bersaing secara tulis. Kedua, saya masuk di ilmu geografi. Dan kemudian yang ketiga, mengklarifikasi, saya tidak melihat bahwa ilmu geografi dan biologi itu tidak berhubungan ya. Pertama, saya melihat ada kaitan hubungan antara kedua ilmu itu. Maka saya melihat arkeologi pun itu adalah pilihan yang memang berhubungan dengan geografi, berhubungan dengan biologi. Dulu waktu kecil saya serang sekali nonton film-film yang berbau tentang dinosaurus, berbau tentang arkeologi. Yang kemudian saya di SMP kemudian mulai mengikuti Olimpiade Biologi, yang kemudian SMA lanjut ke biologi. Namun karena ternyata saya tidak bisa berpasrah diri kalau memang tidak diterima di biologi, maka saya mengambil jalan kedua, yaitu geografi di UI. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi ada sebenarnya beberapa jenjang yang saya pilih sebenarnya, tapi kemudian yang terpilihnya itu pada pilihan kedua. Begitu, Kak Putra. Baik, cukup menarik ya Kak, ceritanya cukup panjang juga nih Kak. Iya, Nah, selama menekuni memang dua bidang berbeda ini, iya Kak, silakan, silakan. selama menekuni dua bidang berbeda ini, biologi dan geografi,
adakah kisah menarik yang kakak punya yang bisa kakak ceritakan dari masing-masing bidang ini? Oke, ya sangat menarik. Memang benar bahwa saya melihat pertama potensi saya sejak SMP dan SMA telah mengenal dunia biologi lebih awal dibandingkan geografi, karena memang ketika saya juga SMA saya mengambil jurusan IPA bukan IPS karena memang olimpiadanya biologi. Nah, yang menarik adalah ketika saya pertama kali masuk di geografi, karena setelah memilih jurusan geografi, di mana geografi di UI itu masuk dalam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dia juga berbarengan dengan jurusan biologi. Salah satu mata kuliah dasar, mata pelajaran dasar yang diajarkan kepada mahasiswa geografi tingkat pertama atau tahun pertama itu adalah biologi umum. Di mana pada saat saya mengikuti biologi umum, ada ujian, ada kuis, ya dapat di teman-teman saya satu angkatan juga heran kok nilainya tinggi-tinggi pada biologi. Namun ketika ditanya sama guru, maaf oleh dosen, kenapa bisa tinggi? Karena memang saya dulunya dari Olimpiade biologi ketika SMA. Yang pertama itu, jadi tetap ada kaitannya nanti kemudian di geografi ilmu biologi ini bisa kepake. Yang pertama ada di mata kuliah dasar, yang kedua kalau di geografi kami mengenal ada biogeografi. Itu ilmu yang mencoba untuk mempelajari dua disiplin ilmu biologi dan geografi sekaligus yang disebut sebagai biogeografi. Jadi ilmu biogeografi ini sangat murni kaitannya dengan hal geografi dan juga hal biologi. Bagaimana memetakan unsur-unsur biologi di dunia dalam satu bentuk peta. Jadi ini salah satu cabang ilmu yang paling saya minati dan ya nilainya alhamdulillah tinggi. Jadi meskipun terkesan saya memulai di geografi dari nol, tapi ternyata ada beberapa mata pelajaran atau mata kuliah yang itu saya memiliki basicnya dari awal. Jadi teman-teman saya mungkin yang memang geografi atau mungkin dari IPA atau IPS masuk ke FIPA UI, mereka terkesan kurang menghayati atau kurang mendalami salah satu ilmu atau kajian geografi yang mereka sedang jalani. Nah, kalau saya pribadi merasakan tidak, bahwa biologi ini ternyata masih ada kaitannya dengan geografi. Karena sama-sama saya yakini dua ilmu ini bagian dari ilmu alam. Jadi ilmu alam, ilmu bumi, satu kaitan, satu pala pelajaran. Itu pertama, secara proses selama saya berkuliah ternyata masih ada kaitannya. Kalau dibilang jauh tidaknya, itu relatif. Karena menurut setiap orang pasti beda-beda bagaimana mereka melihat bahwa ilmu geografi sangat berbeda dari biologi. Mungkin kalau melihat dari misalkan perspektif geografi itu dipandang sebagai ilmu peta atau ilmu tentang kota-kota atau ilmu tentang ruang-ruang. Nah, kalau saya melihatnya tidak, ternyata ilmu geografi ini ilmu bagian alam ya, ternyata juga harus mempelajari ilmu biologi. Jadi memang tidak jauh sebenarnya. Keunikan-keunikan saya dari ilmu biologi yang kedua adalah karena saya mengetahui atau saya berasal dari alumni Olimpiade Biologi pada saat SMA, ada cerita ini pada tahun 2013 karena pertama kali OSN Geografi diadakan tahun 2013, yang sebenarnya itu diprakarsai oleh beberapa Dewan Guru MGMI Geografis Indonesia dan juga beberapa Ikatan Geografi Indonesia dan juga beberapa teman-teman saya juga tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Geografi Indonesia. Pada tahun 2012 kami mengajukan kepada Lemhanas, kami mengajukan kepada DPR MPR, khususnya Komisi 9, dan pada saat itu MPR ada Pak Taufik Kemas almarhum masih hidup, kami melakukan audiensi sama beliau bahwa mengatakan bahwa ternyata prestasi siswa-siswi kita di internasional atau di ajang Olimpiade Geografi Internasional itu sangat baik, sangat bagus. Nah, singkat cerita, tahun depannya, tahun 2013, MPR DPR kemudian setuju untuk Kemendikbud membuat atau memasukkan mata pelajaran geografi sebagai mata pelajaran ke-9 dalam Olimpiade Sains Nasional tahun 2013 diadakan pertama kali. Nah, yang menjadi unik adalah karena pada tahun pertama sebagai perintis, sebagai awal mula, sebagai titik awal dari Olimpiade Geografi ini mulai, beberapa dosen-dosen kami yang dari apakah itu dari dosen UGM, dosen UI, dosen ITB, dosen UPI, itu dosen-dosen geografinya itu menjadi tim panitia inti di dalam pembentukan tim Olimpiade Geografi pertama. Nah, mereka ingin menyusun beberapa materi-materi kurikulum dasar. Nah, untuk UI sendiri saya berhasil atau mungkin bisa dibilang saya dipanggil oleh salah satu dosen saya untuk mencoba merumuskan apa yang menjadi bagaimana karakteristik dari Olimpiade Sains, bagaimana karakteristik dari Olimpiade Internasional khususnya di bidang geografi. Cuman karena tidak ada bayangan, mereka belum memiliki bayangan, saya bisa memberikan bayangan dari perspektif saya, dari perspektif Olimpiade Biologi. Jadi saya bisa memberikan pandangan pada orang lain bahwa ternyata
ketika saya dulu Olimpiade Biologi, memiliki manfaat. Saya mengetahui struktur bagaimana OSN itu, kemudian bagaimana sistem Olimpiade Biologi Internasional itu dapat dipakai juga atau dapat setidaknya diadopsi oleh tim Olimpiade Geografi Indonesia. Jadi dua hal ini yang menurut saya cukup unik, yang saya dapat katakan bahwa ternyata ilmu biologi saya masih kepake hingga perkuliahan selama sarjana kemarin. Oke, jadi artinya menurut Kak Rio masih ada keterkaitannya antara bidang biologi dan geografi, seperti itu ya Kak ya? Betul, masih ada. Masih ada. Nah, dari apa yang Kakak jelaskan tadi, saya menyimpulkan bahwa awalnya nih Kakak sangat tertarik atau sangat menyukai bidang biologi, kemudian terjun ke bidang geografi, dan juga ternyata juga menyukai dan mencintai, bahkan sekarang sepertinya sudah mendarah daging, atau lebih dikenal sebagai pengajar geografi, seperti itu ya Kak ya? Ya, boleh dikatakan seperti itu. Nah, semisal nih Kak, kita balik lagi. Semisal kita berandai-andai, Kakak sekarang menjadi seorang siswa. Nah, Kakak akan mengikuti kompetisi sains di tingkat kota, provinsi, dan nasional. Nah, bidang mana nih Kak yang akan Kakak pilih? Apakah biologi atau geografi? Karena Kakak hanya bisa memilih satu bidang saja. Dan bisakah dijelaskan alasannya? Oke, terima kasih Kak Putra. Pertanyaannya cukup tricky ya, dalam artian harus memilih salah satu yang seseorang atau Anda suka, itu cukup tricky menurut saya. Jadi kalau saya memakai perspektif tadi bahwa dikatakan saya adalah anak SMA, ya berarti ketika konteks anak SMA saya belum terlalu tahu geografi seluk-beluknya seperti saya setelah berkuliah sekarang atau kemarin. Jadi saya anggap ilmu geografi saya tidak bagus-bagus amat, mungkin basic, tidak seperti ketika kuliah, maka memang saya lebih tertarik kepada biologi. Ya, saya akan memilih Olimpiade Biologi. Bahkan kalau bisa dibilang andai kata ada time machine, kemudian kita bisa kembali ke masa lalu, mungkin saya akan coba lagi OSN saya di bidang biologi. Saya akan memperdalam di bidang biologi. Jadi menurut saya tidak ada kata menyesal saya memilih biologi, dan memang kenapa? Karena biologi itu menurut saya adalah esensial bagi kehidupan manusia. Jadi mungkin orang-orang bisa mengatakan bahwa ada ilmu kedokteran, yang dimana ilmu kedokteran ini basicnya dari ilmu biologi. Jadi saya juga setuju, jadi dengan saya mengetahui biologi, saya sebenarnya bisa membantu orang-orang. Meskipun saya tidak menjadi seorang biologiawan, meskipun saya tidak menjadi seorang dokter, tapi saya bisa membantu orang-orang mengetahui minimal apa yang ilmu biologi bisa sampaikan kepada orang-orang umum. Jadi menurut saya ilmu biologi adalah suatu tantangan bagi saya. Jadi terlepas bahwa saya harus memilih yang salah satu dari mereka, saya tetap memilih ilmu biologi. Alasannya mengapa? Karena alasannya tadi, ilmu biologi menurut saya sangat relevan bagi kehidupan manusia, dalam artian sangat menolong kehidupan manusia. Yang pertama masalah medis, masalah kesehatan. Jadi kita tidak akan pernah, seperti sekarang pandemi, kita tidak akan pernah tidak mengiyakan bagaimana peran kesehatan itu sangat penting. Jadi saya melihat bahwa peran kesehatan itu penting, dan salah satu basicnya adalah ilmu biologi. Jadi saya juga tertarik di riset biologi. Dulu saya tertarik untuk riset mengenai virus HIV/AIDS, retrovirus, yang memang sampai sekarang saya masih sedikit agak seret gitu, karena saya belum bisa menyampaikan atau meneruskan penelitian saya ketika SMA ini, karena saya tidak jadi mahasiswa biologi. Tapi tidak masalah, jadi kalau mau bisa dibalik, saya lebih tetap memilih biologi. Seperti itu. Oke, cukup menarik ya Kak. Nah, Kak Rio, pada masa pandemi sekarang ini, kita tidak bisa memprediksi apakah kompetisi di tahun depan akan diadakan secara normal atau tetap dilakukan secara online seperti tahun ini. Nah, dari Kak Rio sendiri, adakah saran untuk siswa-siswi yang ingin mempersiapkan diri untuk KSN tahun 2021? Iya, baik. Benar dikatakan bahwa kita belum dapat memprediksi bahwa apakah tahun depan pandemi ini akan berakhir atau mungkin lebih ringan, kita belum tahu pastinya. Yang kita harapkan selalu adalah hal yang terbaik, yaitu ringan bahkan hilang sama sekali. Ya, sebagai antisipasi, kita kalau berbicara bagaimana ke depan prediksi, maka kita harus menggunakan logika, kita harus menggunakan prediktif yang ilmiah, maka sebenarnya kemungkinan kecenderungannya adalah memang tahun depan OSN bisa jadi mungkin ditunda atau dilama, waktunya akan lama lagi, KSN itu akan lama lagi pelaksanaannya, atau mungkin tetap diadakan namun
benar dalam konteks ujiannya daring, mulai dari tingkatan KSN tingkat kota, kabupaten itu mungkin mulai dari daring, atau mungkin ada sistem yang lain yang lebih menyesuaikan. Jadi memang benar bahwa kecenderungannya akan seperti itu. Pertama, tadi KSN ini bisa jadi diadakan, tetap diadakan, namun akan dipending atau waktunya akan mungkin tidak seperti dengan pola tahun-tahun sebelumnya, yaitu mulai dari awal tahun sehingga akhir bisa berubah seperti itu. Yang kedua, kalau memang tetap diadakan pada waktu yang normal, bisa jadi sangat bisa memungkinkan adalah tetap KSN daring. Karena kita tahu bahwa teman-teman para peserta OS KSN ini masih berstatus SMA dan mereka juga tetap memiliki hak untuk sehat, hak untuk dilindungi, bahwa mereka harus tetap sehat, tidak boleh sampai terlibat atau terkena penyakit pandemik seperti ini. Jadi memang sangat disarankan untuk tetap dilaksanakannya kompetisi secara daring sebisa mungkin. Jadi untuk opsi di lapangan selama pandemik ini belum mereda atau berakhir, ya opsi untuk kompetisi secara daring akan sangat besar kemungkinan tahun depan dilaksanakan seperti itu. Demikian. Oke, jadi saran untuk siswanya dalam persiapan yang kita tidak tahu nih, kan kita tidak tahu apakah tahun depan akan online, apa akan diadakan normal, kan tidak tahu. Jadi saran dari Kak Rio untuk siswa yang untuk persiapan KSN 2021 ini apa? Baik, benar. Untuk saran-saran dari kakak sendiri, dari saya pribadi, pertama begini, karena memang KSN ini dia setiap tahun umumnya terjadi atau memang adalah agenda tahunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau kita beranggapan bahwa tahun depan itu insya Allah ada atau mungkin di waktunya akan sedikit berubah, jadi teman-teman SMA, teman-teman SMP, teman-teman SD tetap harus mempersiapkan diri. Jadi baik itu dari kelas yang bersangkutan apakah kelas 10, kelas 11 atau kelas 7, kelas 8 atau mungkin kelas 5, kelas 4 SD itu tetap harus mempersiapkan diri untuk berkompetisi. Jadi kalaupun tidak terjadi ataupun tidak berkompetisi, sebenarnya ketika teman-teman belajar pada tahun itu, meskipun tidak ada motivasinya untuk SN, tapi percayalah bahwa apa yang teman-teman pelajari sebenarnya akan berguna nanti ketika teman-teman masuk ke SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Jadi sebenarnya tidak ada ilmu yang sia-sia kalau dipelajari dengan senang, dengan passion yang baik, dengan sungguh-sungguh. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri ya kalau tadi ketidakpastian dari pelaksanaan KSN, namun dari saya pribadi tetap teman-teman belajar untuk di bidang geografi, karena kakak sendiri belajar mengajarkan tentang bidang geografi, saya pribadi menyarankan untuk teman-teman cobalah untuk membaca atau kalau bisa orang-orang bilang menghatamkan buku-buku geografi SMA dulu. Jadi kalau bisa buku-buku SMA, kalau teman-teman punya bukunya, itu coba dihatamkan dulu, baca aja dulu. Kalau misalkan nanti ada sesi untuk konsultasi dengan guru-gurunya via daring, itu boleh juga ditanyakan mengenai apa kira-kira yang dimaksud dengan konsep ini, konsep itu dalam buku-buku geografinya. Jadi minimal dengan belajar sebatas dari buku geografi SMA, untuk dasar bisa melaksanakan KSN tingkat kota kabupaten itu sudah cukup baik. Jadi nanti kemudian kalau misalkan syukur, misalkan nanti kemudian tahun depan KSN itu akan diadakan, maka nanti kami sebagai tim pengajar kalau memang nanti diminta untuk membantu teman-teman kembali, akan membantu untuk memoleskan bagaimana tingkatan soal yang lebih tinggi lagi, atau mungkin memberikan bantuan mengenai pemahaman konsep yang agak sulit di buku-buku SMA. Jadi minimal membaca aja di buku SMA, atau mungkin saya berikan juga sedikit saran yang kedua, ini biasanya ada beberapa teman-teman atau adik-adik yang biasanya cukup memang senang dengan belajar, boleh searching atau boleh melakukan streaming, baca-baca, nonton-nonton video yang berhubungan dengan geografi atau berhubungan dengan pengetahuan umum atau RPUL. Karena geografi itu nanti tingkatan kabupaten kota biasanya sangat banyak ilmu-ilmunya tentang pengetahuan umum. Boleh misalkan ingin tahu atau kepo misalkan tentang pandemik ini berawal dari mana, bagaimana dia menyebar, apa itu misalkan flu Spanyol yang juga terjadi 100 tahun yang lalu misalkan. Nah, boleh pelajari seperti itu. Karena dengan begitu teman-teman belajar, meskipun mungkin teman-teman bosan dengan kontekstual di buku SMA, tapi dengan belajar yang ada di lingkungan sekitar itu boleh banget. Dan bisa jadi sangat kemungkinan beberapa dewan juri kalau untuk bidang tim Olimpiade Geografi Indonesia akan mengeluarkan soal-soal yang berhubungan dengan informasi atau konteks kekinian seperti pandemik atau mungkin pelaksanaan Olimpiade di tuan rumah tertentu. Misalkan di tuan rumah tahun ini misalkan yang di Bangka Belitung namun sayangnya daring,
atau mungkin misalkan tahun depan pelaksanaan Olimpiade OSN Geografi Internasionalnya itu di Indonesia sebagai tuan rumah. Jadi ya boleh mempelajari bagaimana seluk-beluk Indonesia, mempelajari bagaimana morfologi Indonesia, geologi, pengetahuan budaya, dan kawan-kawan. Jadi menurut kakak tetap belajar. Kalau teman-teman tidak bisa belajar satu buku SMA, buku kelas 10, 11, 12, coba aja untuk kepo-kepo, coba aja untuk baca Google, tidak masalah, baca Google. Nanti kalau teman-teman baca di Google, itu biasanya kan ada pranala luarnya, atau ada preferensi luarnya. Paling bawah itu ada referensinya, misalkan sumber di atas itu mengatakan bahwa Indonesia memiliki 17.000 pulau, itu berasal dari mana sih sumbernya. Nah, teman-teman sebaiknya cari linknya, cari atau klik link itu, coba cari kira-kira siapa yang mengatakan hal itu. Nah, dengan begitu teman-teman secara tidak langsung akan memiliki pengetahuan yang lebih daripada teman-temannya yang tidak melakukan apapun, yang mungkin di sana mereka tidak melakukan apapun, dalam artian mereka tidak sibuk dengan mempersiapkan diri, dan ternyata tiba-tiba beberapa bulan kemudian KSN ini ternyata diadakan kembali secara daring. Jadi teman-teman memiliki persiapan yang lebih baik dibandingkan teman-teman yang melupakan persiapan tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Karyo atas cerita-cerita menariknya, penyampaiannya, dan saran-sarannya untuk siswa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kakak sampaikan ini bermanfaat buat peserta dalam persiapan mereka, tentunya dalam persiapan KSN baik tahun 2020 maupun nanti KSN di tahun 2021. Amin, baik. Terima kasih kembali Kak Putra. Sampai bertemu Karyo, sukses selalu. Sukses juga untuk Platos dan teman-teman semua. Semoga sehat-sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih.